Selamat datang di podcast Paroki Kedoya Santo Andreas dan kembali lagi bersama dengan saya Sanjaya. Dan hari ini saya mau ada satu info menarik buat teman-teman semuanya. Apa yang membedakan antara podcast kita Paroki Andreas dengan podcast-podcast yang lain adalah kalau podcast Santo Andreas kita selalu memulai dengan tanda salib. Jadi kalau disingkat BTS bikin tanda salib. Nah, jadi kebetulan hari ini kita mau membahas sesuatu yang sedikit agak sensitif. Nah, karena sedikit agak sensitif, untuk itu kita mengundang narasumber yang kayaknya cocok banget untuk ngebahas hal seperti ini. Saya akan kasih sedikit lah profil beliau. Beliau ini adalah Romo dari Paroki Brebes. Tapi nanti biar beliau saja yang menceritakan sedikit profil beliau. Tapi satu hal yang pasti, beliau ini pakar lah kalau saya bilangnya pakar banget kalau ngomongin soal beginian. Kayaknya nggak usah terlalu berlama-lama lah kalau dengar saya cerita ya. Mari kita sambut Romo Randy, aktor Projo. Boleh tepuk tangannya dong. Shalom Romo. Shalom Mas Sanjaya. Ya, oke. Mo, tapi sebelum kita bahas ke topik yang saya anggap agak sedikit sensitif, tadi saya di awal ada bilang podcast ini berbeda dengan podcast yang lain karena kita memulai dengan tanda salib. Oke. Nah, saya mau tanya sebenarnya bikin tanda salib yang benar tuh sebenarnya bagaimana sih Apakah tanda salibnya itu langsung dibawa di perut atau cukup hanya di dada, atau cuma sekedar begini aja Okay. Gimana tuh Oke. Syarat pertama harus sadar. Ya nggak sih? Kalau buat tanda salib tapi nggak sadar, misalnya mau makan ya pelan-pelan aja. Tapi ada juga yang dengan penuh penghayatan sampai ke bagian perut. Ada juga yang dada. Ya. Yang jelas adalah kesadarannya. Nah, soal boleh kecil atau besar itu tergantung masing-masing pribadi. Karena kita juga kalau pas misa buat tanda salib kecil di dahi, di mulut, bibir, lalu juga di hati. Jadi bebas lah ya ya. Tapi yang lebih mantep itu kalau dengan sepenuh hati dong. Sampai dada, sampai bawah dada sedikit enggak apa-apa. Menunjukkan kalau sabda sudah menjadi daging. Nah, cocok banget tuh. Nah, jadi teman-teman semuanya bukan seberapa panjang atau jauh bikin tanda salib, tapi kesadarannya lah kalau kita sedang membuat tanda salib. Soalnya Messi aja nggak pusingnya mau bikin tanda salib ya. Iya, begini aja langsung begitu. Dia bilang, itu boleh nggak? Itu jadi pembahasan kita lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke, gini jadi kemarin sempat ada video. Jadi ada video nih. Lagi di lapangan bulu tangkis. Terus ternyata ada salah satu aktivis gereja bertato. Saya ngomong kecil-kecil. Kenapa ngomongnya kecil-kecil? Soalnya katanya sensitif sensitif ya. Ya, jadinya daripada nanti saya ditegur jadi bertato. Nah, pertanyaannya kayak begini emang boleh seorang aktivis gereja itu bertato? Kan gitu pertanyaannya. Karena kan yang kita tahu itu tato selalu diidentikan dengan sesuatu yang kurang baik. Saya nggak bilang negatif tapi kurang baik. Gimana tuh Gimana Kalau saya pribadi ini menurut Romo nih. Mulai dari yang pertama dulu ya. Buat saya tato itu sebuah seni. Itu satu. Karena itu menyangkut budaya masyarakat. Ya kan? Namanya juga body painting kan, painting. Itu artinya orang mencoba mengekspresikan apa yang menjadi penghayatan dia, entah itu nilai-nilai yang dia perjuangkan, lalu itu diekspresikan dalam bentuk seni. Seni jadi ini ya. Lalu seni itu macam-macam kan, ada kanvas, ada yang kalau pelukis ya, ada yang kalau dia pemahat ya berarti di benda-benda material. Nah, tato ini adalah di tubuh sendiri. Tentu ada pertanyaannya begini, kalau di gereja Katolik gitu kan? Khusus gereja Katolik nih. Ya kan? Boleh apa enggak nih? Gitu. Jadi yang kedua kalau kita bicara soal tato itu juga harus lihat esensinya. Nah, saya mau ngambil contekan dulu nih dari kitab suci itu juga ada sebenarnya ngomong soal tato. Siap. Tidak secara eksplisit sebenarnya disebut boleh atau tidaknya. Bukan berarti tidak boleh alias dilarang, atau juga
diharapkan supaya bertato. Tidak. Oke. Maksud nggak nih? Maksud ya? Nah, maksudnya apa Oke, nih? maksudnya adalah nih kita lihat. Yang pertama dari kitab suci itu biasanya dihubungkan dengan kitab Imamat. Imamat. Di Imamat bab 19 ayat 28. Oke, Imamat. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Ini pandangan di Perjanjian Lama yang secara langsung sebenarnya mau mengatakan tidak boleh orang bertato, melarang. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Oke, karena ini tradisi pada waktu itu dilarang praktik-praktik bangsa kafir. Jadi dulu itu kalau orang bertato karena ada kematian, melambangkan sebuah istilahnya perkabungan. Nah, maka ini praktik-praktik bangsa kafir pada waktu itu. Makanya tidak boleh di Perjanjian Lama. Oke, jadi konteksnya Perjanjian Lama zaman Perjanjian dulu Lama, nih. Zaman dulu. Oke, terus ketika bangsa-bangsa kafir itu punya ritual penyembahan berhala. Oke. Oke. Jadi konteksnya menyembah berhala nih Moya. Oke, itu Perjanjian Lama ya. Ya. Nah, di Perjanjian Baru biasanya ini kita kutip di bagian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus bab 6 ayat 19 sampai 20. Ya. Jadi teman-teman editor ya tolong dibantu ya untuk ayatnya ya. Jadi kerjaan nih, jadi PR. Oke. Ini sering dikutip nih. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ayat ini sebenarnya hanya mau mengatakan bahwa hormatilah tubuhmu. Intinya kan di situ esensinya. Ya. Tetapi orang-orang yang bertato itu kan ada yang berpandangan bahwa dia memiliki nilai ketika dia menato tubuhnya sebagai sebuah seni. Oke. Nah, kalau ini dihubungkan dengan ayat di dalam Perjanjian Baru tadi, nah, pasti tidak akan berdamai nih, ya Iya, kan? Akan bersinggungan iya, ini. bersinggungan ya kan? lah. Karena jelas-jelas tadi yang saya kutip itu, hendaklah hormati tubuhmu sebagai bait Roh Kudus. Ya. Nah, maka tidak hanya berhenti pada dasar kitab suci. Perlu juga namanya ajaran moral gereja. Nah, ajaran moral gereja begini. Ini sebenarnya ada sebuah peristiwa ketika Paus Fransiskus itu melakukan perjumpaan dengan kaum muda tahun 2018. Dia tidak mengatakan secara langsung bahwa orang itu tidak boleh bertato. Ya. Tetapi esensinya adalah kembali ke diri mereka masing-masing. Oke. Nilai apa yang diperjuangkan. Alias kalau orang bertato berarti dia punya tanggung jawab lebih. Nah, karena begini, di dalam moralitas gereja, jadi moral tindakan itu tidak tergantung pada niatnya. Contoh begini. Gimana tuh maksudnya Mo? Mulai bingung ya? Iya, udah mulai bingung saya. Tadi baru bingung ya. Jadi kalau orang bertato itu, dia kan ada yang bertato sebagai ekspresi iman. Contoh, gambarnya ada perjamuan kudus. Oh, Pak, gede Bela Mo. Saper, iya gede. Ada yang tato salib, Ya. ada yang Bunda Maria. Ya. Tuh. Waktu itu Paus Fransiskus mengatakan bahwa kalau itu sebagai ekspresi iman, itu silahkan. Silahkannya dalam arti memuat sebuah tanggung jawab. Oke, ekspresi iman. Ekspresi iman lo ya, Ya. pribadi. Ya, ya. Pribadi. Tetapi kalau orang menato tubuh, lalu itu berbau satanik, simbol-simbol satanik. Nah, contoh pentagram, Ya. lalu ada demon, Ya. lalu ada mantra-mantra, ya mantra-mantra yang kaitannya dengan demon, dengan setan, dengan iblis. Nah, itu yang bertentangan dengan ajaran moral gereja. Gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau dari intensinya sebenarnya jadi Mo ya. Betul. Jadi kalau intensinya itu memang untuk salah satu wujud dari seni dan iman itu sebenarnya nggak apa-apa selama bertanggung jawab. Betul. Selama bertanggung jawab. Ya soalnya saya punya teman, jadi dia cukup aktivis, benar-benar aktivis.
pokoknya kalau diibaratkan kanvas di badan dia tuh udah tidak ada tersisa sama sekali untuk digambar. Betul. Jadi sebelah kirinya dia ini mungkin irit kali ya Mo ya. Sebelah kirinya itu beneran ini Bunda Maria. Belakangnya Rosario. Rosario. Iya, terus saya tanya kenapa lu tato Rosario? Iya supaya gua kalau mau doa Rosario gampang dia bilang. Jadi nggak usah bawa Untung nggak Rosario. 14 perhentian jalan salib Ya makanya jadi kan panjang banget tuh. Sampai Iya sini, iya terus ya. Sebelah sini hati kudus Yesus. Di sini Tuhan Yesusnya. Terus saya tanya, emang lu nggak ada masalah kalau lu lagi pelayanan di gereja? Nah dia sempat ada dilema, ada dilema Mo. Ada tatapan-tatapan sinis lah gitu. Akhirnya dia pikir yang membuat pikir dan dia sempat mau pikir, aduh, kok gue mau pelayanan susah bener ya. Padahal kan ini gue tato ini loh, dia bilang tatonya bukannya soal tato yang tadi pentagram segala loh, dia bilang. Tapi malah kok kayaknya orang anggapnya, ih kok saya sebut, maksudnya pelayanannya saya sebut ya, tapi bukan berarti ini jadi mengeneralisasi pelayanan tersebut. Kebetulan dia, iya Keren jadinya. dong berarti. Nah makanya jadi agak sedikit klisenya ada. Jadi ketika dia mau pelayanan, dia sibuk cari sleeve tuh mau nutupin tato dia. Padahal kalau tadi menurut Romo, kalau itu sesuatu pewujudan dari seni dan iman dan yang bisa dipertanggungjawabkan, harus kan kau usah ribet ya Mo ya. Iya nggak sih Mo? Betul. Nah itu gini. Kembali lagi ke yang bagian tadi ya, moralitas tindakan itu tidak tergantung pada niatnya. Iya. Jadi di Katekismus Gereja Katolik 1753 itu dikatakan begini, sebuah niat yang baik, misalnya membantu sesama, tidak membuat perilaku yang secara lahiriah salah menjadi benar. Apa maksudnya? Misalnya gini, orang bertato dengan alasan satu, ekspresi iman, Ya. dua, identitas pribadi. Kalau orang bertato itu kan biasanya menjadi sebuah kesimpulan dari perjuangan dia atau sebuah cita-cita yang positif tentunya. Lalu yang ketiga, tentu kalau hubungannya dengan pelayanan, ini kan soal norma kesopanan, budaya di dalam hidup gereja. iya. Maka kalau langkah temannya tadi itu lalu mencari Sleeve. untuk sleeve menutupi, berarti dia sadar di mana dia berada tempatnya. Itu kita hargai, ya kan? Oke. Tetapi bukan berarti lalu itu sebagai stigma bahwa tato itu selalu orang yang dalam tanda kutip preman, hidupnya tidak baik. Betul, setuju. Saya banyak menemukan teman-teman yang di dalam pelayanan yang bertato itu justru menjadi pionir-pionir gereja terdepan, kaum awam, Ya. yang menggerakkan banyak orang untuk sampai pada pertobatan. Itu. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi orang hanya dari covernya saja. Betul. Soalnya tadi kalau Romo bilang niat baik, sebenarnya kan berarti teman saya punya niat baik, Mo. Betul. Kenapa niat baiknya? Kalau dia bikin rosario, berarti ketika teman dia lupa bawa rosario kan bisa minjem. Pinjam aja. Pakai tangannya gitu ya? Iya, Oke. pakai tangannya. Makanya memang nggak boleh ini sih, Mo, ya nggak boleh kan ada istilahnya don't judge the book ya. Ya. Karena judge itu hanya milik Just Boy. Betul. Ya Just Boy ya. Ya, tapi itu kan benar Mo, maksudnya bukan berarti ditato terus akhirnya kita pikir wah gak bener nih orang jahat kan. Nah, tapi pertanyaan yang mendasarnya adalah, jadi boleh nggak sih seorang aktivis punya tato dan melayani? Gini, aktivis punya tato dan melayani, boleh nggak? Oke. Saya menjawabnya begini, bukan soal boleh tidak boleh, Ya. tetapi kembali lagi ke tanggung jawab pribadi. Oke. Oke. Karena orang beriman itu ada dua dimensi ya kan? Ya. Iman yang personal sama iman yang komunal. Kalau itu sebagai ekspresi iman personal, buat saya it's okay. Berarti ada tanggung jawab dan konsekuensi. Oke, ya. Saya nangkep. Oke, konsekuensinya adalah kamu juga hadir di tengah umat yang lain. Berarti kan iman komunal. Ya. Sejauh itu tidak mengganggu, sejauh itu tidak menjadi stigma buruk, sejauh itu justru menunjukkan ya hidup yang baik, orang yang bernilai, bagi saya itu sebuah nilai positif dari orang yang mengekspresikan imannya dengan identitas tato.
Oh, berarti bener banget tuh Mo. Tadi ketika Romo bilang sadar dan tanggung jawab, berarti contoh teman saya itu sebagai suatu contoh dia sadar akan atas tindakan dia dan dia bertanggung jawab karena dia sadar menempatkan diri ketika dia melayani, dia dengan sopan lah ya, memakai Betul. sleeve. Oh, Betul. itu dasarnya tuh Mo ya. Dasarnya itu. Jadi Ya. bukan boleh tidak boleh ya. Betul. Jadi atas kesadaran dan bagaimana kita menentukan Tanggung pilihan dan jawab, tanggung ya. jawabnya. Nah, Makanya gimana tuh? tadi kalau temennya masih sadar posisi dia misalnya sebagai itu pelayanan dia juga di situ, berarti dia punya sensitivitas terhadap iman komunal, Ya. ya kan? Karena dia sadar betul belum banyak orang yang bisa menerima orang pelayanan bertato. Ya, sebenarnya bukan belum banyak ya. Di mana-mana saya mendengar aman-aman aja. Aman sih Mo. Iya. Cuma orang-orang yang bertato itu harus berhadapan dengan stigma bahwa tato itu bentuk tindakan-tindakan negatif seseorang, ya kan? Betul, Nah, itu ya betul, itu sifat barbarnya, Ya. sifat tidak bisa diatur, ya. kan? Pemberontakan lah istilahnya. Tuh. Ya soalnya betul, kalau misalnya stigma yang beredar adalah seperti itu. Tapi kembali lagi ternyata dipatahkan sih sama teman saya. Teman saya full tato Mo. Full tato. Full tato. Tampang boleh Rambo Mo. Oke. Hatinya Rinto Mo. Oh, mantap. Itu benar. Jadi kita kalau kita ini jadi bahan lucuan juga sih. Jadi kalau misalnya lagi ketemuan ngobrol-ngobrol gitu ya, udah agak mulai malam, pasti diteleponin. Tapi memang bukan sama istrinya, sama anaknya cewek. Jadi dia udah tahu nih, ya ditelepon nama Putri nih. Ya udah dia ngangkat telepon. Iya papi bentar lagi pulang. Jadi itu kan menghancurkan stigma bahwa sebenarnya orang bertato itu keras. Nggak semuanya loh ya. Iya. Nggak semuanya begitu kan berarti ya. Saya ambil Oke. contoh aja misalnya ya. Ini contoh lebih ekstrim lagi daripada tato. Pernah mendengar Maria Magdalena? Pernah? Pernah ya. Iya. Di kisah-kisah entah novel, entah di dalam kitab suci, itu kan stigmanya banyak. Ya, betul. Satu, dia wanita malam, gitu Ya. katanya ya. Dua, dia wanita malam ya berarti pelacur. Betul. Lalu dia juga mengalami situasi pertobatan karena sungguh-sungguh bukan dari sisi luarnya. Coba Ya. bayangin, orang ngalami stigma itu dari masyarakat loh. Yang itu adalah aib yang terbongkar, semuanya tahu. Tapi mengapa dia mengalami perubahan hidup? Karena Yesus tidak melihat dari sisi luarnya, tapi melihat kedalaman iman dan kedewasaan dia ketika akhirnya istilah kerennya itu transformasi diri. Wah. Bukan transformer loh ya. Oh, transformasi diri berarti kan itu ada hubungan sama APP tuh Mo. Yoi. Iya kan perubahan transformatif. Wes. Masih baru Mo, masih baru. Masih baru, Iya, masih ya. baru. Nah, kalau begitu pertanyaan selanjutnya ini menurut saya nih ini cukup mungkin akan menggegerkan emak-emak di seluruh paroki. Weh. Emak-emak. Emak-emak. Kenapa emak-emak? Kalau tato art aja dipermasalahkan, bagaimana dengan tato alis? Nah, itu dia. Gimana tuh mau tato alis? Kan Nah. tato juga tuh. Iya tuh gimana? ya? Gimana mau? Saya juga bingung nih Tato gimana alis nih. Yang orang-orang pengagum beauty face ya. Nah, Glowing ya kan? ayo lu. Supaya tidak kelihatan tipis gitu ya. Iya, kalau istri saya kan pagi-pagi tuh masih dandan tato gitu kan. Berarti kan dia tidak kena stigma tato gitu kan. Nah, Oke. kalau tato alis, Nah, tato alis ini urusan berbeda ini. Berbedanya apa? Satu, soal keindahan, ya kan? Ibu-ibu, mohon maaf nih, ya kan? Kalau alisnya ditambah supaya cantik, itu kan yang penting tujuannya. Tapi kalau berlebihan juga ada. Artinya begini, yang berlebihan adalah ketika tubuh ini juga diubah seubah-ubahnya, maka ada operasi plastik dan sebagainya itu. ya. Ada tujuan motivasinya adalah supaya dia tampil lebih cantik, Meningkatkan kepercayaan diri. diri. Ya. Kalau motivasinya positif, menurut saya itu juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari perjalanan, ya kan?
orang menemukan kedewasaan. Tapi kalau misalnya dia operasi plastik, lalu kemudian itu tujuannya adalah untuk menarik orang, nah, lalu tindakan-tindakan berikutnya itu malah jatuhnya ke yang negatif, menurut saya juga perlu dipertimbangkan dengan bijaksana. Artinya apa? Gereja itu soal operasi plastik, nah, itu masih belum terbuka. Karena apa? Karena kita menghayati bahwa yang Tuhan ciptakan ini itu adalah kreasi dari Tuhan. Nah, Oke. ini kan teknologi terbaru. Nah, alis nih. Ya, Nah, alis ini kan mempermak, ya kan? Ya. Nah, mempermak supaya yang diciptakan Tuhan udah sebagus mungkin, ternyata masih kurang bagus di mata manusia, ya kan? Apalagi di mata para suami mungkin ya. Sebenarnya bukan di mata para suami ya, di circle sosialitanya ya, kan? Nah, bisa jadi buat saya orang yang tato alis kalau sejauh itu membantu dia merasa meningkat kepedeannya, dia juga merasa lebih nyaman menerima dirinya. Tetapi kalau itu menjadi sebuah penolakan atas dirinya sendiri, nah itu udah keliru. Tapi kalau niatnya adalah semakin dia merubah penampilannya, itu menunjukkan kedewasaan seseorang, itu it's okay. Kalau seorang istri tato alis, tadi Romo bilang bukan untuk menarik perhatian suaminya, tapi lebih intensia untuk menarik orang lain, itu yang Betul. kurang tepat ya Mo ya. Itu kurang tepat. Iya, karena kalau menurut saya istri saya sudah sempurna, jadi nggak usah tato alis. Iya. Kan bayar masalahnya kan. Betul. Saya endorse di sini langsung verifikasi dari Romo. Jadi gini, benang merahnya antara tato alis sama tato seni, kita anggap seni lah ya. Jadi sebenarnya bisa ada benang merahnya 3 menurut saya. Ini menurut saya. Oke. Pertama, intensinya dulu buat apa? Betul, motivasi. Motivasi. Ya. Intensinya apa? Terus kedua, sadar betul apa yang sudah diputuskan. Betul. Berarti itu ngomong soal nilainya. Nilainya, betul. Tadi kalau sadar itu kan berarti kan kita bicara tadi dari sisi, dan Romo sempat membahas dari sisi seni. Mungkin ini kalau kita ngomong seni itu kan bisa jadi kearifan lokal kan juga berperan, Mo. Betul. Betul kan ya, ada beberapa daerah kan juga. Betul. Bahkan budaya orang hidup, misalnya saya sebut saja ya, teman-teman saya di Kalimantan misalnya, itu menjadi bagian dari seni hidup budaya mereka, gitu ya. Karena ya itu sudah mengakar di dalam kehidupan penghayatan kemasyarakatan mereka, budayanya mereka, gitu. Teman-teman saya yang ada yang bertato juga, tapi itu sebagai ekspresi seni dan juga identitas budaya yang dihidupi. Ya. Jadi luar biasanya gereja Katolik ya itu ya, Mo. Maksudnya kita bisa beradaptasi. Betul. Kita bisa bersama-sama berjalan dengan kearifan lokal, budaya, gitu kan. Jadi kalau tadi benang merah antara tato alis sama tato seni adalah satu dari intensinya. Betul. Kedua dari sadarnya dia mengambil pilihan. Ya, nilainya. Ketiga nilainya. Ketiga yang terpenting adalah dia tanggung jawab. Betul. Betul ya. Maksudnya bisa jadi teman-teman di luar sana bahkan yang memang menjunjung tinggi kearifan lokal atau sebuah budaya, tapi kalau dia di tengah-tengah umat atau tengah masyarakat dia mengenakan sleeve, ya itu merupakan tanggung jawab beliau. Betul ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat yang lain juga kan berarti, Mo ya. Betul. Oke, jadi ya kalau saya rasa sih kalau tato alis sih nggak usah diperdebatkan lah ya. Soalnya kalau diperdebatkan kita bakal bikin podcast baru untuk hanya sekedar membahas tato alis. Iya. Yang penting orang bertato itu tidak istilahnya mengandung unsur negatif. Maksudnya sesuatu yang vulgar, sesuatu yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, yang berbau satanik. Dalam pertemuan Paus kepada orang muda tahun 2018 itu bahkan dia mengatakan tato itu bukan sesuatu yang selalu buruk. Ya. Tergantung siapa yang bertato. Tergantung siapa yang bertato berarti itu di situ ada kedewasaan, ada tanggung jawab pribadi. Jadi kalau ada orang bertato lalu menyalahgunakan tato itu sebagai ekspresi yang kurang baik, berarti itu oknum. Nah, oknum. Nah, sebagai suatu tanda atau sebagai organisasi, sekte. Sekte, ya. Oke. Jadi sebenarnya
dari 3 value tadi itu yang intensinya apa, sadar atau nilainya apa, lalu tanggung jawabnya apa. Sebenarnya kan ini mungkin terdengar sangat simpel ya, Mo, tapi kalau misalnya gambar gini. Anak saya mau tato, misalnya anak saya mau tato, berarti dia sadar bahwa dia mau tato, tapi kan harus ada nilai. Nilainya dalam begini, nilai keluarga. Dia kan masih anak. Betul. Berarti kan dia juga harus mempertanggungjawabkan nanti nilai tatonya sama orang tuanya. Nah, kan di sini bentuk komunikasinya, iya nggak sih, Mo? Betul. Nggak cuma sekedar harus tato terus, tapi kembali lagi. Prosesnya panjang, maksudnya nggak segampang mau tato sih, Mo. Ya, Bener nggak sih, Mo? betul. Ya. Karena 1 sakit. Sakit. Ya, 2 mahal, ya relatif lah mahal. Ya. Tapi sakit kan mutlak ya, Mo ya. Ya, sakit kan sakit mutlak ya. ya. Meskipun kalau tato alis katanya nggak sakit, tapi kan untuk kecantikan apapun boleh lah gitu kan ya. Tapi maksud saya untuk proses tato ini kan juga nggak serta merta ya langsung bikin tato gitu loh. Ya, biasanya orang bertato tuh punya filosofi. Dari Betul, Mo. setiap gambarnya itu. Ya betul. Ya kan? Ya karena teman saya kebetulan beliau artis tato, tapi beliau ini sudah pensiun diakibatkan faktor umur. Oh gitu. Ya kan udah nggak bisa nato, Mo. Oh iya. Kan tremor ya. Nah sebenarnya ketika seorang tato artis itu mau menato ya, itu pun bukan sekedar hanya karena dia mau cari duit cuan akhirnya Ya. tato, tidak. Ternyata prosesnya cukup panjang. Kenapa mau bikin tato? Nah itu biasanya artis tato yang macam itu dia paham betul soal kedewasaan seorang Ya tato. betul, Mo. Jadi Saya setuju. nggak langsung, ya saya tato demi cuan, enggak. Tapi dia tanya dulu filosofinya apa. Ya. Lalu kira-kira dengan tato itu kamu bisa mengekspresikan apa gitu ya. Ya. Karena penyesalan terbesar seorang tato artis ini misalnya ya, dia yang menato itu ternyata hasil karya dia itu malah menjerumuskan orang tersebut ke hal-hal yang tidak baik. Berarti kan penyelesaian terbesar karena Ya. dia meng-create Ya. seseorang. Nah, Ya. Berarti jadi ketika tato terjadi pun sebenarnya ada pertanyaan besarnya kan kenapa. Nah, kalau kita bisa jawab kenapanya, ya menurut saya itu sebuah bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa Ya. sebenarnya kan. Karena kan kalau tato artis tanya, "Kenapa sih lu mau tato?" Ketika si orang yang mau tato dia bisa menjelaskan dengan baik, saya rasa tato artisnya juga baru mau mengiyakan mau tato, bukan Ya. sekedar cuan ya. Ya. Berarti ketika terjadi tatonya itu pun, misalnya saya tanya teman saya, kenapa lu mau tato? Kebetulan yang waktu saya tanya teman saya itu, dia bilang ini salah satu bentuk syukur saya karena memang dia terjerumus beberapa masalah lah. Maksudnya dia mengingatkan diri dia sendiri ketika dia melihat tato itu gambar Tuhan Yesus. Dia bersyukur sebenarnya dia sudah terselamatkan. Oke. Dan kan kalau ada tato Tuhan Yesus mau nakal agak susah ya, Mo. ya. Ya mau susah kan, kalau mau nyolong kan pas nyolong sampai tangan kiri, Tuhan Yesus gitu nggak jadi gitu kan. Kan itu intensi baik, Iya, intensi baik ya kan. Berarti kan ini soal simbol dan makna. Iya. Nah, di dalam gereja itu juga simbol dan maknanya banyak sekali. Ya. Kalau dulu orang-orang yang murid-murid Yesus ya, ketika zaman penganiayaan, mereka untuk mengkode supaya mereka tidak disiksa dan sebagainya, itu mereka menulis di tanah gitu ya. Iktis, gambar ikan itu. Ikan, ya ikan, Ya, ya iktis ikan. itu yang artinya bahwa mereka itu murid Yesus. Berarti kan mereka sadar simbolnya yang dipakai ikan. Sadar nilainya. Sadar, nilainya adalah bahwa mereka itu setia mengikuti Yesus. Meskipun mengalami penyiksaan, meskipun mereka harus berjuang di tengah situasi penganiayaan. Nah, itu juga simbol dan bermakna karena mereka menghayatinya sebagai, sekali lagi ya, ini ada tanggung jawab kedewasaan hidup iman seseorang gitu. Nah, simbol-simbol lain banyak, ada jalan salib, itu kan juga simbol-simbol. Lalu di gereja juga ada banyak simbol lain, misalnya ada kaca patri yang dipasang untuk arsitektur gereja, itu kan simbol-simbol iman juga. Lukisan-lukisan. Nah, setiap simbol itu punya makna. Nah, kalau orang bertato, kalau dia memasang simbol, berarti dia tahu maknanya. Tahu alasan kenapa dia memilih simbol tersebut. Itu yang menurut saya menunjukkan bahwa ini orang dewasa di dalam menentukan dia menggunakan tubuhnya sebagai penghormatan dengan cara memasukkan unsur seni sebagai ekspresi iman. Tanpa itu tadi
mengesampingkan norma-norma sosial soal Iya. kesopanan. Kalau tadi temennya dia mencari penutup dan sebagainya, menurut saya itu kesadaran yang sangat-sangat Sangat dewasa. dewasa, sangat tinggi. betul. Jadi nggak cuma sekedar. Karena gini proses tato, gitu lah Mo. Tato itu kan makanya tadi saya awal ngomongin tatonya pelan sekali karena terkesan tabu. Ya tapi sebenarnya kan analoginya gini, ada orang mau minum, mau mengkonsumsi gula berlebih. Oke. Itu kan juga sebenarnya kan juga kurang baik kan. Berarti kan butuh kesadaran, butuh nilainya, butuh tanggung jawabnya. Ketika tanya kenapa lu minum mengkonsumsi gula berlebih, ya dia bisa jawab karena ya memang gue lagi defisit gula atau memang lagi kan biasalah orang pingsan kan dikasih gula. Terus dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sebenarnya kan itu dua hal yang sama kan ya Mo. Cuman karena tato ini ya agak sedikit tabu jatuhnya ya begitulah Mo ya. Berarti kalau ada anak-anak OMK orang muda atau misalnya nanti anaknya Ko Senja nih mau tato, paling tidak itu harus ada dialog antar Setuju Mo? orang tua dengan anak. Setuju. Ya enggak? Ya setuju, saya setuju. Betul ya? Saya setuju. Udah itu aja sih. Iya. Ya betul. Jadi dari komunikasi itu, dari dialog itu muncullah tiga hal tadi. Betul. Ini kan cuma selalu kita garis bawahi. Karena begini, lebih baik orang tua memberi ya kan kepercayaan kepada anaknya daripada dia kehilangan kepercayaan dari sisi anak kepada orang tua. Itu lebih mahal mencari caranya, ya enggak? Ya. Ya. Karena kehilangan kepercayaan dari anak. Oh iya, makanya saya langsung teringat, langsung teringat saya. Iya itu saya setuju. Ya, betul. Karena kalau dengan kepercayaan itu, ya tapi saya setuju sekali berdialog. Iya. Saya setuju sekali berdialog. Karena dengan berdialog dengan pertanyaan tadi aja kan, kenapa mau bikin tato? Ketika dia bisa menjawab apa, dengan sadar dia bisa menjelaskan. Lalu nilai apa yang mau dia coba dituangkan di tato itu, dan dia siap untuk bertanggung jawab. Karena gini, tato itu bagi beberapa orang yang akhirnya menjadi profesional pun bisa menjadi batu sandungan. Kan dia juga harus berpikir sejauh itu kan Moya. Nah ketika dia sudah bisa mengambil tanggung jawab seperti itu ya berarti saya nggak bilang boleh juga sih. Kita berdialog lagi lah. Ya, itu kan kayak dua sisi mata uang Ya. ya. keping uang. Iya. Artinya orang tersebut menjadi bijaksana dilihat dari motivasi, proses dan tindakannya. Iya. Itu tadi. Oke. Itu. Siap Mo. Terima kasih sudah banyak insight. Jadi Oh iya, apa Mo? sudah ditandai dengan tato abu belum? Udah dong Mo. Udah ya? Udah. Malah saya nggak mandi Mo. Oh, nggak mandi Nggak ya? mandi. Ya, untuk kan pencitraan Mo. Wih rabu abu gitu. Padahal nggak penting juga ya Mo ya. Oke, jadi terima kasih Mo sudah hadir pada podcast Paroki Kedoya Santo Andreas pada hari ini. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah ketika kita apapun itu, bukan hari kita bicara tato, tapi apapun itu yang akan kita lakukan, selama kita lakukan dengan sebuah kesadaran dan kita tahu persis apa nilainya dan kita siap bertanggung jawab, ya silakan dilakukan, tapi kembali lagi berdialog. Oke. Itu penting, kata kuncinya kan berdialog ya Mo ya. Saya malah jadi kepikiran nih punya statement begini nih. Apa tuh Mo? Dengan kata lain, quotes-nya ya. Ya, quotes-nya. quotes of the day dari Romo. Silakan Mo. Dari obrolan kita ini tadi ya, saya menyimpulkan begini. Penerimaan itu mendatangkan pengampunan. Penerimaan mendapatkan Mendatangkan pengampunan. pengampunan. Oke. Tapi stigma itu mendatangkan penghakiman. Orang bertato diberi stigma jelek terus. Itu isinya adalah orang-orang yang julid nantinya. Isinya penghakiman Ya. terus ya kan. Tapi begitu orang misalnya menerima don't judge people from the cover. Orang tersebut akan mendatangkan yang namanya pertobatan, pengampunan. Orang diterima akan kembali, bahkan dia menemukan kesejatian dirinya, siapa tahu dia malah justru menjadi rasul-rasul kekinian, ya kan? Ya. Itu doanya begitu sih. Ya, siap. Terima kasih Romo atas obrolan kita hari ini. Sepertinya sih kita bakal lanjut lagi Oke. untuk beberapa
podcast episode berikutnya nih. Kayak nggak kelar soalnya kita nih ngobrol kayak begini sih cepet banget nggak berasa. Udah Iya, 30 menit benar lebih ya. 40 menit ya. Berasa kayak nongkrong di kafe. Iya, memang kurang satu aja kopi aja kali lah ya mau ya. Kalau nggak kayaknya kita udah nggak kelar deh. Tapi teman-teman semua, saya percaya bahwa tato ini masih memang menjadi sebuah hal yang tabu. Tapi saya percaya tato ini adalah cikal bakal untuk menjadi sebuah angka yang lebih banyak. Karena dari tato 2, 3, 4. Saya Sanjaya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Paroki Kedoya Santo Andreas. Terima kasih Mo. See you.